Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Siti Soleka, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Budaya positif di sekolah tidaklah berdiri sendiri. Ada keterkaitan dan peran penting dari implementasi materi pada modul sebelumnya. Materi-materi tersebut saling terintegrasi dan mempengaruhi satu sama lain. Berikut pemaparan kaitan filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif di sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan perlu menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan hendaknya bersifat dinamis, bukan statis. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya budaya positif yang tercipta di lingkungan belajar murid. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk membentuk perilaku yang baik. Budaya positif bukanlah hasil yang bisa dicapai dengan instan, tetapi ada proses panjang dari kegiatan-kegiatan pembiasaan yang bisa dilaksanakan. Apabila guru menerapkan nilai dan perannya dengan baik, maka seorang guru perlu mengetahui potensi positif yang bisa diberdayakan dari murid dan rekan-rekan guru lainnya dalam rangka mengembangkan kebudayaan positif. Melalui kegiatan yang berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif, guru dapat menciptakan kebiasaan dan keteladanan yang baik. Visi guru penggerak merupakan representasi dari keberhasilan nilai dan peran yang dijalankan oleh guru. Terwujudnya suatu visi mencerminkan budaya positif yang terbentuk pada sekolah tersebut. Untuk mewujudkan visi sekolah, tentunya dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan dari semua pihak di sekolah mengenai nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah. Guru dapat menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan di kelas untuk diadaptasi menjadi praktik baik di sekolah. Dari hal tersebut, kita dapat menggali nilai-nilai dan kebiasaan positif, lalu menjadi budaya positif sekolah untuk kemudian dapat tercapai visi misi sekolah. Setelah menerapkan visi dengan tahapan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang akan menjadi suatu budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman inti yang didapat dari modul 1.4 tentang budaya positif antara lain adalah mengenai konsep disiplin, teori motivasi, dan teori kontrol. Selanjutnya adalah konsep mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lalu ada 5 posisi kontrol guru dan 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah mengenai konsep keyakinan kelas dan tahapan membuat kesepakatan kelas. Dan yang terakhir adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid menggunakan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan pada modul ini adalah mengenai konsep penghargaan, terutama penghargaan yang bersifat menghukum. Karena selama ini kita sama seperti kebanyakan guru pada umumnya yang masih meyakini bahwa reward bisa meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4 ini dijelaskan bahwa penghargaan tidaklah efektif, justru malah menimbulkan beberapa efek yang kurang baik untuk murid.
Saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang aman dan nyaman berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah diyakini bersama. Posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Ternyata masih kurang tepat untuk mewujudkan kedisiplinan, sehingga saya harus berubah menjadi posisi kontrol seorang manajer dan menangani permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah ketika saya ingin memberikan teladan kepada murid, namun masih banyak figur lain yang belum sejalan dengan pembiasaan positif yang dilakukan. Hal ini dipandang murid sebagai ketidakselarasan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Perasaan saya merasa lebih tertantang untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Saya mencoba untuk tetap melaksanakan apa yang telah dimulai dengan terus menjalin komunikasi positif kepada seluruh pihak agar dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan materi budaya positif kepada rekan guru, sehingga rekan guru juga dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah tentang posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pemantau, agar diperbaiki menjadi posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan sebelumnya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa lebih bangga dengan murid karena murid dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan mandiri untuk memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan konsep segitiga restitusi karena saya baru mendapatkan materi ini setelah belajar modul 1.4 budaya positif. Akan tetapi, secara tidak sadar saya baru menggunakan langkah segitiga restitusi pada tahap validasi tindakan yang salah, tetapi belum melakukan segitiga restitusi secara utuh untuk ketiga tahapannya. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi yang baik antar warga sekolah serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama antar warga sekolah dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan sangat diperlukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Sarana dan prasarana sekolah pun sangat menunjang dalam mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman serta mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.